Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma taqulu fi hadzal hadisi, dan apa yang kamu dapat katakan mengenai hadis ini. Bunyal Islamu ala khamsin, dibangun agama Islam di atas 5 perkara. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, yaitu yang pertama adalah bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan kecuali Allah dan bahwasanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah utusan Allah. Wa iqamis sholati, dan yang kedua adalah menegakkan sholat. Wa itaiz zakati, dan yang ketiga adalah menunaikan zakat. Wa shaumi ramadhana, dan yang keempat adalah berpuasa di bulan Ramadan. Wa hajjil baiti liman istata'a ilaihi sabila, dan yang terakhir adalah pergi haji ke Baitullah bagi orang yang mampu menempuh perjalanan menuju ke sana. Wal imanu qaulun bil lisani, dan iman itu adalah ucapan dengan lisan. Wa tasdiqun bil janani, dan membenarkan dengan hati. Wa amalun bil arkani, dan mempraktekkan dengan anggota-anggota tubuh. Wa dalilul a'mali akatsaru min an yuhsa, dan dalil tentang kemestian melakukan berbagai amal itu sangatlah banyak sekali sampai tidak terhingga banyaknya. Wa in kanal 'abdu yablughul jannata bifadlillahi ta'ala wa karamihi, meskipun seorang hamba dapat mencapai ke dalam surga dengan sebab anugerah Allah Ta'ala dan kemurahannya, lakin ba'da an yasta'idda bi ta'atihi wa ibadatihi, akan tetapi setelah hamba itu mempersiapkan diri dengan mentaati Allah dan beribadah kepadanya. Lianna rahmatallahi qaribum minal muhsinina, karena bahasanya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Quran surat Al-A'raf ayat 56. Walau qila aidan, dan jikalau dikatakan juga, la yablughu bimujarradil imani, seseorang dapat mencapai ke dalam surga dengan hanya semata-mata beriman. Qulna, kami berkata, yakni Imam Ghazali mengatakan, na'am, lakin mata yablughu, ya memang benar dia akan masuk ke dalam surga, akan tetapi kapan, yakni berapa lama waktunya dia dapat mencapainya. Wa kam min aqabatin ka'udin yaqta'uha ila an yasila, dan berapa banyak tanjakan yang terjal yang dia dapat menempuh tanjakan itu untuk sampai ke sana. Fa awwalu tilkal aqabati aqabatul imani, adapun yang paling pertama di antara tanjakan-tanjakan itu adalah tanjakan iman. Wa annahu hal yaslamu min salabil imani amla, dan bahwasanya apakah dia dapat selamat dari tercabutnya imannya ataukah tidak. Wa idza wasala, dan apabila dia pun telah sampai, hal yakuna khaiban muflisan, apakah dia menjadi sebagai orang yang kecewa lagi, orang yang bangkrut. Wa qala al-Hasanu al-Basriyu, dan telah berkata Imam al-Hasan al-Basri, yaqulullahu ta'ala li'ibadihi yawmal qiyamati, Allah Ta'ala akan berfirman kepada para hambanya pada hari kiamat, udkhulu ya ibadi al-jannata birahmati, masuklah kalian wahai para hambaku ke dalam surga dengan rahmatku. Waqtasimuha bi'amalikum, dan kalian bagi-bagilah surga sesuai dengan amal-amal ibadah kalian. Ayuhal waladu, hai anakku, ma lam ta'mal, selama kamu tidak beramal, lam tajidil ajra, maka kamu tidak akan mendapatkan pahala. Hukia, telah dikisahkan, anna rajulan min bani Israila abadallaha ta'ala sab'ina sanatan, bahasanya ada seseorang laki-laki dari kaum Bani Israel, dia telah beribadah kepada Allah Ta'ala selama 70 tahun. Fa'aradallahu ta'ala an yaj'luwahu 'alal malaikati, lalu Allah Ta'ala hendak menjelaskan posisi orang itu kepada para malaikat. Farasalallahu ilaihi malakan yukhbiruhu, lalu Allah Ta'ala mengutus satu malaikat kepada orang itu untuk memberitahukan orang tersebut, annahu ma'atilkal ibadati,
la yaliqu bihi dukhulul jannati, bahwasanya dirinya disertai dengan amal ibadahnya itu tidak layak untuk dirinya memasuki ke dalam surga. Falamma balaghahu, lalu tatkala telah sampai berita itu kepada orang tersebut, qala al-abidu, maka ahli ibadah itu berkata, nahnu khuliqna lil ibadati, kita diciptakan hanya untuk beribadah, fayambaghi lana an na'budahu, maka sudah sepatutnya bagi kami atau bagi kita untuk beribadah kepadanya. Falamma raja'al malaku qala, lalu tatkala malaikat itu kembali maka dia pun berkata, ilahi anta a'lamu bima qala, wahai Tuhanku, engkau lebih mengetahui dengan apa yang telah dia ucapkan atau yang dia katakan. Faqala Allah Ta'ala, lalu Allah Ta'ala berfirman, idzan huwa lam yu'rid an ibadatina, jika demikian dia tidak akan berpaling dari beribadah kepadaku, fanahnu ma'al karami la nu'ridu anhu, maka aku pun Allah disertai sifat maha dermawan, aku tidak akan berpaling dari hambaku atau dari dirinya. Ishhadu ya malaikati, kalian saksikanlah wahai para malaikatku, anni qad ghafartu lahu, bahasanya aku Allah sungguh telah memberi ampunan kepada hambaku itu atau kepada orang tersebut. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, kalian hitung-hitunglah atau kalian hisablah diri kalian qabla an tuhasabu, sebelum kalian dihitung amal perbuatan kalian. Wazinu a'malakum qabla an tuzanu, lalu dan kalian timbanglah amal-amal kalian sebelum amal-amal kalian ditimbang. Wa qala Aliun radhiyallahu anhu, dan telah berkata Sayyidina Ali radhiyallahu an, man dhanna annahu bidunil jahdi yasilu, siapa saja yang menyangka bahwasanya dia dengan tanpa usaha keras untuk beramal ibadah dia dapat sampai kepada Allah, fahuwa mutamannin, maka dia adalah seorang penghayal. Wa man dhanna annahu bibadlil jahdi yasilu, dan siapa saja yang menyangka bahwasanya dia dengan mengerahkan usaha keras untuk beramal ibadah dia pun dapat sampai kepada Allah, fahuwa mustaghnin, maka dia adalah orang yang mencukupi keyakinannya. Wa qala al-Hasan rahimahullahu taala, dan telah berkata Imam Al-Hasan rahimahullah, talabul jannati bila amalin dzambun minaz dzunubi, menuntut surga dengan tanpa beramal adalah satu dosa di antara berbagai dosa. Wa qala, dan beliau Al-Imam Al-Hasan berkata, alamatul haqiqati tarku mulahidhatil amali, ciri-ciri atau tanda-tanda kesejatian, kehakikatan adalah tidak memperhatikan amal ibadah. La tarkul amali, bukan berarti tidak beramal ibadah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-kayyisu man dana nafsuhu, al-kayyisu man dana nafsahu, orang yang cerdas adalah orang yang dapat menundukkan hawa nafsunya atau menundukkan dirinya. Wa amila lima ba'dal mauti, dan dia bisa beramal untuk sesuatu kehidupan setelah kematian. Wal ahmaku manittaba'a hawahu, sedangkan orang yang dungu adalah orang yang menuruti hawa nafsunya. Wa tamanna 'alallahi ta'ala al-amaniyah, dan dia berangan-angan kepada Allah Ta'ala meraih rahmatnya dengan suatu angan-angan yang sangat banyak sekali. Wallahu a'lam bishawab.